orang yang sudah melakukan tetapi gagal, itu bukanlah sesuatu yang akhir, tapi itu merupakan satu bukti kita sudah melakukan, dan satu bukti lagi akan mencapai keberhasilan kita. Nah, hari ini kita gagal, besok kita berhasil. Nah, itu yang dimaksud. Halo, jumpa lagi di channel Idola Snack Jaya. Nah, perkenalkan, nama saya Simon Sembiring Kembaran, owner bisnis di PD Idola Snack Jaya. Kali ini saya ingin men-sharingkan 6 kunci sukses mengembangkan bisnis snack menurut PD Idola Snack Jaya. Ingin tahu? Saksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan notifikasi dari saya. Ya, jadi 6 kunci sukses mengembangkan bisnis snack menurut PD Idola Snack Jaya semata-mata bukanlah modal besar. Nah, yang menjadi satu-satunya indikasi untuk bisa sukses dalam membangun sebuah bisnis yang berawal dari bawah atau dari nol. Nah, tetapi apa? Tetapi tujuan yang jelas, terarah. Tahun ini apa kita lakukan, tahun depan apa kita lakukan, tahun berikutnya apa yang kita lakukan. Nah, tujuan yang jelas itulah yang bisa membawa usaha kita itu menaiki anak tangga satu demi satu dan menuju kesuksesan. Nah, itu yang saya maksud tuh. Nah, jadi menjadi tipsnya yang pertama, menurut saya yang sederhana saja, kerjakan sampai selesai. Nah, tidak bekerja setengah-setengah. Jika sudah memulai suatu bisnis, nah jadi itu kita harus kerjakan sampai selesai dengan sepenuh hati tanpa merasa terbebani. Nah, dan sekali-sekali jangan berhenti di tengah jalan, karena akan menyia-nyiakan harta, ya kan, tenaga, waktu yang telah kita gunakan untuk memulai usaha yang telah kita rintis. Nah, itu menurut saya yang pertama. Yang kedua, ya, menurut saya adalah pandai menempatkan prioritas. Nah, artinya semuanya penting, tetapi ada yang lebih prioritas. Nah, itu kita harus pandai gitu. Nah, jadi pekerjaan diurutkan berdasarkan prioritas, sehingga tidak ada pekerjaan menumpuk di dalam akhir-akhir ini. Nah, artinya tidak ada yang tidak terselesaikan. Nah, mana yang prioritas? Nah, contoh soal yang sederhana. Saya memiliki area parkir itu sangat kecil gitu. Artinya tidak bisa untuk truk-truk besar itu bisa parkir 2, nggak bisa gitu. Hanya 1. Nah, jadi prioritasnya itu tadi penerimaan barang harus saya utamakan gitu. Nah, ya kan? Nah, itu saya nomor satukan. Setelah itu beres, baru lakukan yang lain. Penataan barang, kemudian pengiriman. Nah, itu yang saya prioritaskan. Nah, itu contohnya saja maksudnya tadi. Nah, kemudian yang ketiga, kerja keras dan kerja cerdas. Nah, apa sih yang dimaksud itu kerja keras dan kerja cerdas? Banyak orang yang merasa telah bekerja keras, ya kan, namun tidak memperoleh hasil yang maksimal. Nah, itu dia, karena mereka tidak kerja cerdas, hanya kerja kerasnya saja. Nah, artinya skill kita harus diasah, memiliki strategi, tidak pantang menyerah. Nah, itu dia. Nah, apa sih yang bisa diambil contohnya kerja keras
dan kerja cerdas. Nah, contohnya kita ingin mengiklankan produk kita. Nah, kalau kita iklankan memakai brosur, nah dibagi-bagi ke pasar-pasar itu kan, menurut saya itu udah nggak kerja cerdas namanya itu. Nah, kerja cerdasnya lebih baik kita iklan melalui sosial media, melalui marketplace. Nah, seperti itu. Nah, itu kerja cerdas. Nah, sama halnya seperti saat sekarang ini saya memulai mengembangkan usaha saya ini, memperkenalkan melalui YouTube, melalui Instagram, dan melalui Facebook. Nah, ketimbang saya pasang poster atau saya pasang spanduk yang besar-besar yang tidak efektif lagi. Nah, itu yang saya maksud ya. Nah, kemudian di dalam melakukan pekerjaan, nah, saya juga kerja cerdasnya saya membagikan pekerjaan, mendelegasikan pekerjaan kepada karyawan-karyawan saya. Nah, karyawan saya juga memiliki job desk masing-masing gitu. Nah, sehingga mereka itu bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Nah, bukan saya sendiri yang melakukan pekerjaan. Nah, itulah kira-kira contoh sederhana yang saya lakukan untuk kerja keras dan kerja cerdas. Yang keempat, tidak mencampurkan uang pribadi dengan uang perusahaan. Nah, jadi artinya di sini bagaimana mengelola keuangan. Nah, jadi itu dia. Jadi kalau sampai itu tercampur, nah kita akan bingung untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah uang ini masih statusnya keuntungan kita semua? Apakah ini tidak termasuk dengan kebutuhan gaji karyawan, gaji untuk kebutuhan anak sekolah, untuk kebutuhan dapur, bahkan apakah di sini masih tersangkut dengan utang, ya kan, utang barang. Nah, itu yang kita maksud. Jadi kita harus bisa memisahkan. Jadi artinya buatlah pembukuan yang sederhana. Nah, kalau usahanya masih kecil, saya pernah bilang ambil 2 kaleng lah. 1 kaleng modal, 1 kaleng keuntungan. Nah, jadi artinya kaleng modal nggak bisa dipakai untuk kebutuhan keluarga. Nah, keuntunganlah yang bisa dipakai. Nah, kalau ini diambil, ibaratnya pohon, ibaratnya tadi sebuah pohon, batangnya pun kita makan. Nah, bagaimana dia bisa berbuah? Nah, seperti itu maksudnya. Ya, yang sederhana ya. Nah, kemudian yang kelima, nah kalau yang kelima ini spirit ya, jangan mudah menyerah. Nah, artinya spiritnya harus memang seperti seorang yang sedang masuk ke pertempuran gitu. Jadi tidak gampang menyerah, maju terus. Nah, kegagalan adalah bumbu kehidupan. Jadi seandainya pun usaha yang kita kelola gagal, nah itu bukanlah merupakan hal akhir dari hidup ini, karena kita bisa memulai lagi. Nah, karena kegagalan membuat kita menjadi manusia yang lebih kuat. Nah, artinya orang yang sudah melakukan tetapi gagal itu bukanlah sesuatu yang akhir, tapi itu merupakan satu bukti kita sudah melakukan, dan satu bukti lagi akan mencapai keberhasilan kita. Nah, hari ini kita gagal, besok kita berhasil. Nah, itu yang dimaksud jangan mudah menyerah. Nah, jadi yang keenam, terakhir ini berperilaku baik. Nah, dengan berperilaku yang baik, masyarakat akan memberi kepercayaan kepada kita sehingga orang-orang akan percaya dan akan kredibilitas kita. Nah, jadi itu penting sekali menjaga perilaku, ya kan, sikap kita yang jujur, ya, berbicaranya yang positif, yang bisa menyenangkan, bukan membuat hati orang lain terluka. Nah, itu maksudnya tuh. Jadi berperilaku baik itu banyak aspeknya, tapi yang sederhana ya kita jujur dan kita ramah. Nah, itu 2 kata kunci saya kira sudah mewakili lah untuk yang lain. Yang salah satunya lagi yang penting, kita selalu menepati janji. Apa yang telah kita sudah janjikan kita tepati. Nah, itulah ciri-ciri yang perilaku orang yang baik. Nah, jadi setelah saya menyampaikan 6 tips bagaimana cara mengembangkan usaha snack, nah, giliran kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana sih tentang idola snack saat ini ya. Jadi idola snack saat ini saya bangun 15 tahun yang lalu
dengan modal 500.000, dengan cara saya jualnya dititip di warung-warung, saya jualan di pasar malam, saya juga saya juga itu menjualnya, membawa ke tempat pekerjaan waktu itu. Nah, jadi hingga saat ini jalan 15 tahun lebih ini saya sudah resign dari sebagai karyawan pabrik, dan saat ini kita telah memiliki 3 titik penjualan. Satu di Tegal Alur, Jakarta Barat, yang kedua di Kampung Melayu, Kota Bumi, Tangerang, kemudian yang ketiga di Pondok Sejahtera, Blok CD, Kota Bumi, Tangerang juga. Nah, di samping itu kita saat ini telah memiliki 51 toko binaan mitra yang tersebar di Kalimantan, Pulau Jawa, dan Sumatera. Nah, selain itu kita memiliki 250 pelanggan motoris. Nah, itu untuk ketiga toko kita tadi. Selain itu ada 15 pegawai yang membantu saya melaksanakan aktivitas operasional sehari-hari, dan hari Minggu kita libur. Nah, kemudian ada lebih kurang 45 pabrik besar dan kecil itu yang rutin ya supply ya, yang udah bertahun-tahun lah bekerja sama dengan kita. Dan ada 2 unit mobil pengiriman kita untuk wilayah Jakarta Tangerang. Nah, artinya yang radius dekat. Kalau untuk yang luar pulau kita menggunakan ekspedisi. Nah, jadi di samping itu untuk mempraktekannya, nah jadi kita tidak hanya bicara teorinya, kita langsung kepada prakteknya yang ingin langsung mengeksekusi tentang bisnis yang memang menjanjikan. Nah, karena memang belum banyak yang menggeluti bidang ini, masih sangat sedikit sekali, jadi peluangnya begitu besar ya. Nah, jadi kita punya 3 program kemitraan. Yang pertama itu adalah bimbingan dan pelatihan berwirausaha selama 2 tahun. Yang kedua, member baru dengan modal 1 juta. Jadi dengan modal 1 juta sudah bisa menjoin dengan usaha kita. Nah, jadi kita udah siap membimbing. Nah, yang ketiga, member baru dengan membuka toko. Nah, jadi ada sebagian yang sudah punya modal tetapi belum punya kemampuan untuk mengelolanya. Nah, itulah yang kita mulai bimbing, menyediakan kebutuhannya dari A sampai akhir. Nah, jadi selain itu juga kita punya program pelatihan tadi. Kita juga tayangkan setiap hari Jumat jam 19 malam webinar melalui Zoom meeting. Nah, jadi yang ingin bergabung, ingin sharing, diskusi, nah kita ada forum pertemuan ya lewat virtual ya, Zoom meeting. Nah, jadi kita langsung mengirimkan linknya. Nah, jadi dari hal-hal yang telah saya sampaikan, jika masih ada yang belum begitu jelas, bisa juga saksikan video YouTube ya, channel Idola Snack Jaya. Nah, dan jika juga sudah ditonton dan langsung ingin action, nah jadi bisa langsung hubungi di WA saya 081 314 803 613. Saya sangat senang bila diberikan kepercayaan untuk membantu bagi sobat Idola Snack yang di luar sana yang ingin meraih sukses. Nah, jadi itulah yang bisa saya sharingkan pada kesempatan ini. Akhir kata saya mengucapkan, bersama Idola pasti jaya.